bersama saya Dr. Yan Tamrin dan di sebelah saya ada Dr. Reza. Sebelumnya kami sudah menyampaikan beberapa informasi, Kak, itu mengenai saus cabai. Iya. Nah, kalau orang kebanyakan makan cabai, dikhawatirkan adalah ke bawah itu diare, Pencernaan ya masalahnya ya. ke atasnya Muntah. muntah. Nah, ini berkaitan dengan salah satu gangguan pencernaan yaitu MAH. Tapi apa jadinya jika penyakit MAH ini terjadi pada seorang ibu hamil? Banyak pertanyaan, Cak. Banyak pertanyaan. Di Twitter, Cak. Jangan sakit hati ya. Tanya dokter Os. Bukan. Apa? Jangan tersinggung. Katanya kok kalau diperhatiin berapa bulan ini Dokter Reza dulu awal tampil di Dokter Indonesia pas nemani saya itu langsing banget. Apalagi kalau dari samping. Langsing banget. Terus Tapi kok kalau dari samping-samping sekarang menjelang beberapa kali dilihat kok agak-agak langsing. Bu, Ibunya bilang gendut. Bu, saya belum ngomong, ibunya langsung bilang gedut. Langsing gedut. Gak enak banget, Bu, intonasinya. Sakit hati Dokter Reza. Saya dibilang di awal udah bilang jangan tersinggung ya, Ibu bilang gedut. Ibu nih. Benar, Kenapa? Gendut. Iya, Gendutan. gendutan. Alhamdulillah. Alhamdulillah apa? Ada apa, Bu, kira-kira, Bu? Hamil? Alhamdulillah, iya. Alhamdulillah jadi. Kenapa nih? Kok jadi dia happy banget ya? Oke. Emang belum bisa kasih tahu selama ini, mohon maaf. Karena memang kalau menurut adat saya dari Jawa, itu kalau sebelum 4 bulan kan pamali katanya. Jadi alhamdulillah sekarang kehamilan sudah masuk 4 bulan gitu. Alhamdulillah. Didoakan senantiasa sehat. Doakan ya, Kandungan Ibu juga ya. sehat ya. Ya. Sobi tambah sayang. Amin. Teman-teman di sekitar juga tambah sayang. Amin. Ya. Tapi bicara masalah penyakit MAH nih. Siapa tuh yang bulan-bulan berapa Awal. biasanya yang mual-mual? Sempat sih dari mulai tahu itu kan masuk ke bulan kedua, ketiga itu sempat benar-benar mual muntah. Kalau orang bilang morning sickness, saya lebih ke Parfum sickness ya? Nggak, sickness. pantesan waktu itu saya semprot parfum. Iya. Jadi sensitif sama bau-bauan. Nah, Cak, ini bicara masalah hamil. Kita mau nanya ibu-ibu sini. Ya. Bu, ada yang pernah hamil tapi kena MAH? Banyak kita loh. tanya. Coba sesama wanita yang nanya ya, Cak, coba Cak. Jadi Oke. berbagi Saya mau nanya, perasaan. siapa ibu tadi? Ibu ya? Itu, ya nomor 2, Cak. Oke. Nomor 2. Nomor Dan ibu satu. siapa? Ibu Hajah Mutiah Ibu aja Mutia. Dulu waktu hamil memang sempat MAH. sempat memang Emang karena dari- saya makan. Dari sebelum hamil sudah MAH. Punya peri-peri sedikit gitu, tapi waktu hamil itu lebih parah lagi, terus lahiran prematur. Oh gitu. 4 kali hamil, 4 kali melahirkan prematur terus. Karena terus-terusan. Berapa lama Bu mual muntahnya? Wal muntahnya dari masuk bulan 1 itu sampai 5 bulan. Sampai 5 bulan terus-terusan Iya. mual muntah terus. Muntah Susah setiap hari. Muntahnya tiap hari. Bisa 3 kali, 4 kali gitu. Dalam sehari ya. Iya. Waduh. Oke, siapa Oke, lagi siapa punya lagi, Ibu? pengalaman yang sama? Ibu Oh, juga. ibu nih. Boleh Rian gantian. Ya. Ibu cantik namanya siapa? Nama saya Sulika. Saya Yang waktu mah tadi. hamil saya kena emah. Jadi sebelum makan udah minum obat dulu, tapi badan pada itu goyang gitu. Goyang. Apa itu goyang? Gemeter gitu. Gemeter. Iya. Pada gemeter. Jadi ibu istilahnya nggak mau diobatin dengan makan teratur, malah pokoknya obat terus. Iya. Waktu itu obatnya dikasih sama dokter atau beli bebas? Sama dokter. Sama dokter. Iya. Selama kehamilan sehat? Anak-anak yang Sehat. dilahirkan nggak ada Sehat. masalah ya? Nggak ada masalah. Oke, cuman gemetar aja keluarnya. Iya. Bagaimana cara penanganannya? Nah, itu Yang dia. menjadi hal yang sangat penting ya, Cak ya? Betul. Karena kan Sering-sering dengar-dengar Cak ternyata. kan flu batuk aja nggak minum obat. Betul, karena mesti jaga-jaga takut mengganggu perkembangan janinnya. Oke, kita aja bintang-bintang. Ya. Rekan kita aja yuk. Iya. Dokter Ivanda. Dok, apa kabar, Dok? Silakan, Halo, Dok. Dok, apa kabar? Halo, selamat ya. Thank you. Nah, tapi begini nih, Dok, ya. Dari pengalaman Dokter Ivandas itu tentunya sering banget lah. Yang pasti datangnya ibu hamil semua. Nah, menangani para ibu-ibu yang punya bakat MAH. Tadi ada 3 penonton kita tuh punya bakat MAH. Biasanya apa yang disiapkan, Dok? Jadi yang pertama, kalau memang udah bakat sakit MAH, selama hamil MAH itu bisa tambah parah. Makanya harus dikontrol dulu sebelum mulai hamil.
Kalau sudah hamil, baru makan teratur, tidur teratur, cukup istirahat, makan teratur, itu akan sangat mempengaruhi, akan sangat baik terhadap mahnya juga. Jadi yang terpenting adalah mempersiapkan kehamilannya dulu. Kalau bicara masalah obat, Jadi obat itu ada banyak. Obat itu ada yang menetralkan asam lambungnya, ada yang mencegah juga penyebaran dari asam lambungnya. Tapi yang terpenting adalah tetap kita bukan obat-obatan. Yang terpenting adalah bagaimana supaya makannya teratur, pola hidupnya jadi bagus. Kalau pola hidupnya bagus, otomatis maka mahnya juga nggak akan bertambah parah. Karena memang biasanya ibu hamil tuh kendala utamanya adalah morning sickness ya. Ya, Pasti mual muntah di pagi hari karena tingginya kadar estrogen dalam tubuh. Ya, tetapi apabila dia memiliki mah, bukan tidak mungkin bahwa hal itu bisa berlanjut hingga ke malam hari, ke sore hari, dan itu tidak hanya terjadi pada bulan-bulan awal, bahkan sampai ke akhir kehamilan. Nah, lantas itu kan berbahaya bagi janin ya tentu saja. Bagaimana dok? Jadi gini, sewaktu kita hamil otomatis ada perubahan-perubahan dalam badannya, perubahan hormonal juga, termasuk perubahan juga di asam lambung kita. Asam lambungnya tadi cepat sekali lewat di lambung, otomatis akan lebih lama tertahan di lambung sehingga mahnya lebih teriritasi, lebih terangsang. Jadi lebih mudah terserang sakit mah. Yang tadinya nggak bakat sakit mah selama hamil bisa jadi sakit mah. Yang tadinya sudah sakit mah malah bisa tambah parah jadi sakit mahnya. nah ini anggap seorang wanita hamil ini sudah kambuh mahnya dan dia kekeh tidak mau bicara masalah obat. Anggaplah pola makannya sudah tepat. Nah, respon awal yang dianjurkan, minum air hangat atau apa biasanya dok? Yang saya selalu anjurkan malam sebelum tidur minum susu dulu, susu putih. Berapa jam sebelumnya? Langsung sebelum tidur nggak apa-apa. Full cream, low fat? Nggak masalah, karena susu akan membantu untuk menetralkan asam lambung yang diproduksi pada saat kita tidur. Oke. Ya. Kemudian pagi hari bangun tidur. Pagi hari kalau kita langsung makan makanan padat, biasanya produksi asam lambung akan semakin meningkat. Ya. Coba minum dulu air hangat pagi-pagi. Itu akan cukup membantu untuk menetralkan asam lambungnya dulu supaya nggak terlalu pekat asam lambungnya. Gitu. Oke. Nah ini bicara masalah obat. Tentunya obat yang sesuai dengan resep dokter yang sudah memeriksa si ibu hamil itu sudah terekomendasi karena sudah diperiksa semuanya. Tapi suatu waktu emergensi obat warung apa yang bisa direkomendasikan? Boleh nggak obat warung ini? Saran utama saya adalah cari obat-obatan untuk menetralkan asam lambung dulu. Biasanya itu termasuk golongan antasida. Antacid. Ya, betul, golongan antasida. Tapi antasidanya hanya antasida saja yang tidak dikombinasi dengan obat-obat lain. Karena ada juga obat antasida yang sudah dikombinasi dengan obat-obatan lainnya. Jadi lebih baik tetap konsultasi dulu. Sebetulnya sejak sebelum hamil, kita sudah harus cerita dulu ke dokter tempat kita kontrol atau ke bidannya bahwa memang ada riwayat sakit mah. Nah, dengan cara demikian, kita sudah punya obat-obatan emergency atau gawat darurat di rumah kalau misalnya sewaktu-waktu ada serangan mah yang akut. Oke, berarti tepat sekali di awal tadi Dr. Evander bilang yang dipersiapkan adalah kehamilannya periksa dulu ke dokter. Riwayat mah itu harus disampaikan kepada dokter atau medis yang periksa Anda akan diresepkan langsung oleh medisnya. Sehingga ada konsumsi juga aman dan bawa obat itu kemanapun Anda pergi. Ya, terima kasih Dr. Evander atas informasinya. Ya, tadi untuk Anda para ibu-ibu dan wanita saus cabai mungkin meresahkan Anda. Kemudian sakit mah di kehamilan meresahkan Anda. Ada satu hal lagi nih yang buat wanita resah, terlihat tua. Bener gak sih? Resah kelihatan tua, walaupun umur benar sudah tua, Bu. Tapi pengen awet muda. Ada tipsnya sesaat lagi bersama Dr. Reza. Jangan kemana-mana. Mbak Ita kalau